Revisi Undang-Undang Pemilu kembali menemui jalan buntu. Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dan juga pemerintah gagal mengambil keputusan atas 5 isu krusial. Terakhir, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengancam akan mundur dari pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Hal ini pun menuai sejumlah sikap dari fraksi di DPR. Angka presidensial threshold menjadi isu kunci dari 5 isu krusial yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Lobi-lobi politik yang dilakukan antar fraksi masih saja berakhir deadlock di 3 rapat pansus. Terakhir, rapat bersama pemerintah pun seolah tak bermanfaat karena tak juga bersua kata mufakat. Meski memperpanjang waktu bagi pansus untuk memutuskan musyawarah mufakat, namun Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menekankan ancaman akan menarik draft revisi Undang-Undang Pemilu jika hasil revisi undang-undang tidak mengabulkan keinginan pemerintah agar presiden threshold berada di angka 20 hingga 25%. Sementara mayoritas fraksi menginginkan 0%. Penarikan ini akan membuka peluang kembali ke Undang-Undang Pemilu yang lama, yakni Undang-Undang Pemilu nomor 8 tahun 2012. Pemerintah banyak mengalah loh kalau ada cermati di sini. Diskusi tadi pun di sini, PKB, walaupun dia PKB juga mengalah untuk satu dapil misalnya. Jadi nggak mungkin kepentingan partai harus mutlak, tidak ada. Pasti harus ada yang berkorban. Opsi kami kalau memang sampai deadlock di paripurna ya sudah, kita kembali ke undang-undang lama. Paling ada perpu dalam konteks putusan MK yang serentak. Karena kan kami nggak ikut voting di paripurna. Jangan voting di pansus, ya. Nggak bisa, itu aja. Sejumlah fraksi oposisi menyayangkan sikap pemerintah. Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut PKS, pemerintah seharusnya menerima perbedaan pilihan politik setiap fraksi, bukan memaksakan kehendak. Menyesalkan ya munculnya wacana untuk menarik itu, karena itu pasti kontraproduktif ya. Selama ini selalu DPR yang dituduh-tuduh sebagai menghambat. Tapi ketika pemerintah sikapnya semacam ini, itu justru membuktikan pada publik bahwa bukan DPR yang menghambat-hambat. Pandangan senada juga ditunjukkan oleh fraksi Partai Demokrat. Pemerintah sama saja dengan pemerintah menghambat-hambat ini tahapan pemilu. Pemilu tahun 2019 itu kan sangat strategis sebab pileg dan pilpres itu akan diadakan serentak. Sebetulnya kalau pemerintah patuh saja pada Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada alasan untuk menetapkan persentase pada ambang batas untuk presiden. Pandangan berbeda tentu keluar dari partai pendukung pemerintah. Dan sikap pemerintah seperti itu adalah sesuatu yang wajar, normal saja. Sebab pemerintah memang tentu memiliki kepentingan. Dan itu tentu sangat berkaitan dengan kepentingan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan program yang ditempuh. Dan saya kira ini lagi-lagi ujungnya adalah kepentingan dan kebutuhan rakyat. Terlepas dari ancaman Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Pemilu, Yandri Susanto mengungkap hal menarik. Yandri mengatakan lobi-lobi politik dan rapat alot berkepanjangan yang dilakukan antar fraksi selama ini seperti hanya membuang-buang waktu saja. Saya yakin betul kalau MK meruntut semua putusannya dan melihat perintah dari Mahkamah Konstitusi itu bahwa presiden dan pileg dilakukan serentak, saya yakin angka berapapun nanti ketika di JR akan kembali ke nol. Nah, kalau kemarin misalkan pemerintah, kemudian PDIP, Golkar, Nasdem, seiring sejalan dengan pendapat PAN, saya kira memang tidak perlu berlarut. Mungkin 2 minggu yang lalu sudah selesai. Nah, sekarang kan ditunda lagi, lobby lagi, ditunda lagi. Saya juga nggak ngerti apa yang dilobikan. Kan? Angka presiden threshold memang menjadi sorotan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Namun, selain pembahasan angka presiden threshold, revisi juga belum menetapkan 4 isu krusial lainnya. Parliamentary threshold, dapil magnitude, sistem pemilu, dan metode konversi suara. Suci Bancin, CNN Indonesia. Ya, setelah Pansus RUU Pemilu menunda pengambilan keputusan tentang aturan penyelenggaraan pemilu dan menelurkan 6 skema sebagai pilihan untuk mengambil keputusan, fraksi Partai Golkar condong memilih skema dengan sistem ambang batas pencalonan presiden 20 sampai dengan 25% suara. Presidensial threshold dengan ambang batas suara 20 sampai dengan 25% suara merupakan
2 di antara 6 paket yang diajukan oleh Pansus RUU Pemilu. Dalam kedua paket tersebut, perbedaan hanya terdapat pada metode konversi suara yang dilakukan, yakni paket pertama menggunakan sistem konversi suara Sainta Lague Murni, sedangkan paket kedua memakai metode kuota hari. Dengan threshold ini bukan supaya hak orang yang lain itu disingkirkan, bukan, tapi bisa memilih orang yang berkualitas. Disitulah disaring. Tidak semua boleh lakukan. Jangan-jangan ada yang mau calon presiden, wakil presiden, bisa-bisa untuk pakai untuk cari duit lagi sendiri. Ya, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menemui jalan buntu. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo berkukuh mempertahankan ambang batas pencalonan presiden 20 sampai dengan 25%. Jika tidak disepakati oleh Pansus, pemerintah mengancam akan menarik draft revisi Undang-Undang Pemilu sehingga membuka peluang kembali ke Undang-Undang Pemilu yang lama. Bagaimana dampaknya jika hal ini terjadi dan bagaimana juga jika pembahasan RUU Pemilu ini tidak kunjung ketuk palu alias deadlock. Kami akan bahas lebih dalam lagi bersama dengan Arief Wibowo, anggota Pansus RUU Pemilu fraksi PDIP yang juga merupakan ketua kelompok fraksi PDIP di Komisi 2 DPR. Selamat malam Mas Arief. Malam. Dan juga ada Mbak Titi Anggra ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan juga Demokrasi atau Perludem. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam. Kita membahas mengenai deadlocknya Pansus RUU Pemilu yang kemudian lagi-lagi ini agak memundurkan keputusannya begitu. Belum juga ketuk palu sampai dengan saat ini. Saya mau ke Mas Arief dulu. Mas Arief, ini kan lagi-lagi kita katakan gagal memutuskan RUU Pemilu begitu ya. Dan pemerintah kemudian mengancam, kalau kita bisa katakan itu sebuah ancaman ya, akan menarik draft revisi Undang-Undang Pemilu ini. Jadi di DPR bagaimana Mas Arief nasib dari RUU ini saat ini? Ya, sebenarnya kalau mau sabar dan memahami keseluruhan proses, terutama menyangkut pembahasan atas 5 isu strategis tersebut ya, mulai ambang batas presiden, ambang batas parlemen, konversi suara, distrik magnitude dan sistem pemilu, untuk dimusyawarahkan secara seksama antara semua fraksi dengan kepala dingin begitu, pikiran yang jernih, saya masih yakin bisa ada titik temu dan waktu yang tersedia sebenarnya masih cukup. Sebab dalam rapat pimpinan pengganti Bamus ya, yang saya ikuti juga hadir seluruh pimpinan fraksi sudah memutuskan bahwa paripurna akan diselenggarakan pada tanggal 20 Juli. Oke, artinya masih ada waktu yang cukup lama untuk lobby partai. Nah, karena itu sebenarnya saya bersaran kepada pimpinan Pansus dan pimpinan fraksi-fraksi yang lain agar waktu yang tersedia ini dioptimumkan sedemikian rupa supaya ada kesepakatan yang tentu lebih maju dari undang-undang yang sekarang masih berlaku. Tanggapan fraksi yang lain seperti apa atas usulan dari Mas Arief ini? Begini, karena itu maka sesungguhnya tidak diperlukan, selain itu kita harus segera mengambil keputusan. Dengan demikian kalau Senin dipaksakan mengambil keputusan artinya memaksa sesuatu yang belum sampai pada satu titik temu. Ya, kemudian untuk dimintakan pendapatnya dalam pengertian ini pasti akan didorong untuk pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Nah, kalau begitu maka ada hal yang belum bisa disepakati, dijadikan sebagai konsensus bersama antara fraksi-fraksi dan juga dengan pemerintah akan menjadi masalah. Nah, kalau kemudian standingnya secara politik saling mengeras, saya kira ini presiden yang buruk. Nah, membaca gelagat itu maka kami bisa memahami, sekalipun kami ini fraksi utama pendukung pemerintah, pengusung pemerintah. Ketika pemerintah menyatakan kalau begini caranya maka lebih baik pemerintah menarik draft rancangan undang-undang itu, menarik dari proses pembahasan di pembicaraan tingkat 1 dan itu diatur undang-undang. Artinya mayoritas Undang-Undang 12 2011 pasal 70 mengatur, kemudian peraturan DPR nomor 3 tahun 2012 secara teknis detail juga mengatur itu. Nah, menurut hemat saya, saran saya adalah mari kita bicarakan lagi begitu. Nah, kalau sudah lobby komunikasi ya jangan bikin hingar-bingar, hiruk-pikuk begitu loh. Nggak perlu kemudian bikin pertunjukan-pertunjukan lomba pidato yang tidak perlu. Karena urusannya adalah mencari kesepahaman. Ya. Nah, saat ini memang di DPR bagaimana Mas? Di Pansus lah katakan begitu. Bagaimana proses politik antar fraksi di sana? Lobby politiknya sudah sampai sejauh apa? Ya, lobby-lobby politik kan begini. Lobby-lobby politik itu dilakukan 1, 2, 3 fraksi, ada titik temu, nanti dikomunikasikan dengan fraksi lainnya begitu. Nah, ini kan butuh kesabaran, ya kan? Artinya ada yang tidak sabar begitu. Nah, ya artinya kan ada yang masih belum sabar, ada yang masih merasa
oh jangan-jangan nanti kami yang dikadali, ya kan tidak. Karena sebenarnya sejak awal standingnya sudah sangat berbeda. Nah, mempertemukan standing yang berbeda-beda ini, pendirian yang berbeda-beda ini kan membutuhkan waktu dan proses. Sekalipun tetap dibatasi, karena tahapannya sudah kita putuskan, Agustus akan dimulai tahapan pertama, penyusunan PKPU, Perbawaslu, dan lain sebagainya. Karena itu waktu yang tersedia memang tidak panjang, tapi bukan berarti tidak ada waktu. Begitu loh. Nah, maka sebenarnya sangat tergantung pada fraksi-fraksi. Kalau fraksi-fraksi misalnya memikirkan aspek maslahat, kebersamaan, dan kualitas hubungan yang harus ditingkatkan antara DPR dan pemerintah, menurut hemat saya kembali kepada soal yang prinsipil itu adalah kembali bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Baik, jadi hari Senin akan seperti apa nanti, Mas Arief? Kenapa? Hari Senin itu akan seperti apa nanti? Ya, Senin undangannya sudah disebar. Tentu kami fraksi yang standingnya berbeda dengan kebanyakan fraksi yang lain, kami tentu akan mempertahankan prinsip kami. Itu sudah pasti. Ya, kalau lobby kan kita bisa. Kalau begini gimana? Nah, isu yang begini gimana? Karena 5 isu ini tidak bisa akan menawarkan lobby lagi tidak? Dipertegas lagi untuk lobby? Terakhir kami rapat secara resmi itu kita sampaikan juga. Sampai hari ini pun tim SIN masih bekerja, menselaraskan pasal per pasal agar tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Kalimatnya agar sesuai dengan bahasa hukum. Tujuan politik hukumnya akan tercapai untuk isu-isu yang memang sudah diselesaikan. Dari 18 isu kan masih menyisakan 5 isu. Ya. Baik, saya ingin ke Mbak Citi. Mbak Citi, apa yang Mbak Citi lihat dari deadlock-nya antara Pansus RUU Pemilu dengan pemerintah yang terjadi ini? Ya, jadi kalau boleh sedikit flashback ya Mas Arief, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa 2019 kita akan pemilu serentak begitu ya. Di dalam putusannya Mahkamah mengatakan mengapa pemilu serentak itu tidak 2014. Karena kita perlu persiapan untuk memastikan bahwa 2019 itu pemilu serentak itu ada waktu yang cukup kita untuk menata gitu. Tapi kami juga realistis ketika undang-undang ini disampaikan ke DPR pada bulan Oktober yang merupakan penyatu naskahan 3 substansi undang-undang, kami paham betul bahwa kita tidak bisa berharap banyak tanda kutip terhadap RUU ini. Oleh karena itu kami menyarankan pada waktu itu untuk membuat prioritas di dalam pembahasan. Yang pertama prioritas yang kami sarankan fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemilu. Jadi akomodir semua putusan MK yang berkaitan dengan pemilu. Yang kedua adalah sinkronisasi, harmonisasi dampak dari keserentakan terhadap teknis kepemiluan. Soal tahapan, soal tata kelola pemilu. Itu juga menjadi sangat penting ya Mbak? Betul, sangat penting karena bagaimana mungkin kita menyatukan pemilu tapi kita tidak mensinkronkan gitu ya. Nah yang ketiga bagaimana kita menguatkan electoral justice. Karena kami tahu bahwa kalau kita berekspektasi terlalu besar, ini realistis saja. Pemilu sudah di depan mata, bulan Oktober RUU-nya masuk, DPR punya keterbatasan waktu. Tapi ternyata di dalam perjalanan kan ini ternyata menjadi undang-undang yang sangat ambisius, melebar kemana-mana begitu. Akhirnya apa? Ya siklus 5 tahunan berulang. Kita tarik-menarik kepentingan sangat terasa. Pertama ditargetkan 18 April, bergeser 28 April, bergeser pertengahan Mei, bergeser akhir Mei, sekarang Juni, dan tiba-tiba Juli. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita meyakinkan publik agar tetap optimis bahwa pemilu 2019 dipersiapkan dengan baik, sirkulasi elit tidak terganggu. Tapi kami ingin menyerukan begini. 2019 mau tidak mau harus ada pemilu. Konstitusi bilang 5 tahunan siklus pemilu. Tidak boleh itu diganggu-gugat. KPU tetap harus bekerja. Karena apa? KPU harus menyiapkan tahapan pemilu. Karena siklusnya sudah jelas 5 tahunan. Nah sekarang saat ini KPU tidak boleh menunggu. Saya ingin lihat perspektif yang berbeda. KPU harus tetap bekerja, menyiapkan tahapan pemilu. Apa yang bisa dia rujuk? Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 itu belum pernah dicabut. Undang-Undang 8 2012 menyebutkan tahapan pemilu dipersiapkan 22 bulan. Sekarang pertanyaan KPU sudah melakukan apa? KPU kan wait and see, menunggu gitu dari parlemen. Baik. Nah oleh karena itu kami berharap kita harus menyelamatkan pemilu 2019. Sementara ini kan DPR dan pemerintah masih tarik-menarik. KPU tidak boleh ikut itu. KPU bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang berlaku sekarang undang-undang apa? Yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2012, Undang-Undang 42 tahun 2008, apapun itu resiko itu yang harus... Tapi ini belum diputuskan di parlemen. Jadi begini, walaupun belum diputuskan, KPU itu kan memastikan dia melaksanakan undang-undang. Sekarang Undang-Undang 8 2012 sudah dicabut atau belum? Kita lepaskan dulu ini perdebatan di DPR. Karena KPU harus menyelamatkan bahwa 2019 kita harus pemilu. Jadi biarkan parlemen dan pemerintah ini berdebat.
tapi KPU tugasnya menyelenggarakan pemilu. Misalnya gini, pemutahiran data pemilihan harus dipastikan. Jadi tahapan-tahapan itu harus dijalankan. Nah nanti kalau undang-undangnya sudah keluar, baru KPU melakukan penyesuaian. Agar KPU memberi rasa yakin kepada publik, kita akan pemilu serentak 2019. Sambil dengan demikian, kami menghimbau pemerintah dan parlemen sama-sama mengedepankan kepentingan demokrasi kita. Jadi bagaimana kemudian instrumen undang-undang ini bukan kemudian membuat kualitas pemilu kita semakin mundur gitu. Jadi saya ingin melihat satu kebijakan politiknya, yang kedua adalah realitas yang ada di depan mata. Nah, KPU tetap harus bekerja. Gitu. Oke, di luar kemudian KPU memang harus tetap bekerja. Di luar juga ada perdebatan antara DPR dengan pemerintah. Kalau dari Perludem sendiri, mana yang lebih idealnya ini, Mbak Titi? Kemudian ada sejumlah tawaran, mulai dari ambang 0%, 10-15%, dan juga dari fraksi Mas Arief ini kembali ke tetap di 20 sampai dengan 25%. Kalau kami begini, kami satu hal kelemahan dari sistem paket, walaupun paket itu ada yang membantah ya bahwa itu belum final dan lain sebagainya, begitu kan? Final. Yang 6 itu. Iya, yang ada yang 4, ada yang 6 dan lain sebagainya. 6 itu masih tawaran begitu ya? Kalau saya boleh menjelaskan, itu kan lahir dari satu obrolan yang bersifat informal, ya, meskipun terdiri dari beberapa fraksi yang hadir pada saat itu. Nah, kalau mau diformalkan harusnya itu disampaikan dalam rapat, ya, pansus, pleno untuk dimintakan persetujuan. Tetapi kalau 6 atau 4 paket itu yang disampaikan, sudah pasti pimpinan menggiring untuk pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Sementara kami sejak awal mendorong bagaimana caranya bisa ditempuh musyawarah untuk mufakat atas 5 isu. Ya, sebab tidak bisa 5 isu ini berkait satu persatu. Dia bukan penggalan yang berdiri sendiri. Kalau 5 isu yang berkait satu persatu ini dimasukkan di dalam sistem, itulah yang disebut dengan sistem pemilu. Kira-kira begitu. Meskipun satu isu sepertinya yang paling krusial ini. Ya, tentu ini soal aksentuasi, soal orientasi, mana yang paling penting bagi fraksi A, mana yang paling penting bagi fraksi B, kan begitu. Tetapi ini rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Itulah sebabnya kami mendorong semuanya diputuskan bersama, ya, dari hasil satu musyawarah. Ketika sudah mencapai mufakat, maka tinggal di pansus itu disahkan saja, ya, disetujui oleh seluruh fraksi. Nah, belum sampai lobby ini kan jalan terus, tetapi rupanya hendak disampaikan kepada publik untuk dipilih, milih yang mana, milih yang opsi A, opsi B, opsi C, dan sebagainya. Nah, kalau begitu berarti sejak awal ada satu skenario untuk mengambil keputusan berdasarkan menang-menangan, suara terbanyak, kan begitu. Bahwa itu adalah kemungkinan jalan yang tidak bisa dihindari secara politik sudah pasti. Aturannya memang mengatur kalau musyawarah mufakat tidak capai pasti pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Tetapi kapan itu dilakukan? Akan ada tempatnya paripurna misalnya, ya, seperti dulu saya juga ketua pansus, ada beberapa isu yang belum kita sepakati, kita bikinkan opsi alternatifnya. Atas kesempatan pansus harus dibawa kepada paripurna untuk dimintakan keputusan secara bersama-sama. Nah, gimana Mbak Titi? Ini kalau kita bicarakan seharusnya instrumen pemilu itu menerjemahkan tujuan-tujuan yang ingin kita wujudkan. Sistem paket itu kelemahannya adalah tambal sulam, seolah-olah mana yang lebih deal di antara orang-orang yang ada di situ itu yang akan dipilih. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah paket itu mampu mencerminkan pemenuhan tujuan pemilu yang ingin kita wujudkan, atau jangan-jangan itu hanya refleksi politik transaksional yang bisa menghubungkan pihak-pihak. Itu sangat kita tidak inginkan. Jadi kalau kita lihat paket itu, salah satu sama lain itu saling bertentangan dengan tujuan pemilu yang ingin kita wujudkan. Jadi kita bertanya, kita ini berpemilu mau apa? Tapi kan gitu. paketnya belum ini ya Mas, ya tadi dikatakan ya, belum satu menurut kami. ide, belum menurut Mas. Makanya kemudian kalau pakai sistem paket itu seolah-olah nanti saya mau yang ini, kami kasih yang itu ya. Jadi kamu dapat ini, saya dapat ini, itu kan tidak benar gitu ya. Jadi kami berharap ini sistem paket itu bukan soal bagaimana kita membarter apa gitu, tapi kita kembali, oke, tujuan pemilu kita ini dan titik temu minimal untuk mewujudkan tujuan pemilu itu kita berdiri di titik ini, kan mestinya begitu ya. Kalau sekedar mengejar paket-paket tanpa kemudian ideologi, ini nggak akan berkontribusi banyak terhadap kualitas pemilu kita. Makanya saya bilang, kalau kami melihat, kami menunggu hari Senin itu mau jadi apa. Tapi kami udah ada undangannya tadi kata Mas. Kami meminta KPU
untuk tidak diam. Karena KPU Setiap itu payung sebelum tidak hujan lah. bekerja di ruang kosong. Contohnya Pilkada 2017. Ketika DPR masih tarik ulur untuk merubah undang-undang Pilkada, mengubah undang-undang Pilkada, waktu itu kan Undang-Undang 8 2015. KPU tetap bekerja, melaksanakan tahapan, membuat peraturan baru dengan prediksi bahwa kalau ada aturan berbeda pun bisa diubah. Sekarang ini sepertinya KPU kok diem aja. Jadi jangan gitu menunggu ya. apa yang terjadi proses politik di DPR dengan pemerintah begitu ya. Ada 3 undang-undang yang masih existing yang memang harus dilaksanakan. KPU ini kan pelaksana undang-undang. Jadi mestinya tetap sedia payung sebelum hujan. Dan nggak usah terlibat pada pembahasan di parlemen. Itu kan nanti aturan nunggu berlaku baru diikuti gitu. Baik Mas Arief, ini apa yang kemudian membuat PDIP dan juga sejumlah fraksi lain dan juga pemerintah ini tetap ngotot sekali kesannya untuk tetap ada di ambang batas 20 sampai dengan 20%. Nah, kita tahan dulu jawaban Mas Arief, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Prime News. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Prime News, saya masih bersama dengan Mas Arief Wibowo dari PDIP dan juga ada Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Kita masih membahas mengenai pansus RUU Pemilu yang masih deadlock di DPR antara DPR dan juga pemerintah. Saya ingin ke Mas Arief. Mas Arief, ini kan logika pemilu serentak adalah kemudian penghapusan ambang batas sebenarnya kan, karena kan nanti kan akan dilakukan secara bersamaan begitu. Apa yang kemudian memang membuat fraksi katakanlah PDIP, Nasdem, teman-teman dari Golkar juga dan pemerintah masih tetap kekeh gitu, Mas Arief, bahasanya ya, kalau ini untuk tetap ada di angka 20 sampai dengan 25%. Logika saya kira yang memang meyakini bahwa itu yang benar, ya. Tetapi kita juga punya logika sendiri. Pilkada itu juga mensyaratkan dalam pencalonan kepala daerah, wakil kepala daerah juga ada ambang batas juga, ya. Jangan salah, kecuali yang independen saja juga ada syarat-syaratnya ya, yang calon perorangan. Jadi menurut saya begini, sejauh kita ini taat saja kok. Sejauh MK tidak secara tegas, eksplisit dan konkret menyatakan bahwa ambang batas itu dihapus, ya artinya masih diserahkan kepada pembentuk undang-undang sebagai open legal policy, kebijakan hukum terbuka. Nah, tetapi yang paling penting bagi kita mengapa ya dukungan dari partai dan gabungan partai atau gabungan partai politik dalam jumlah tertentu itu jadi sebenarnya penting. apalagi nih Mas, kalau nanti undang-undang ini terselesaikan, pencalonan kan dimulai kurang lebih 1 tahun sebelum pemungutan suara. Waktu yang tersedia panjang, itu agar ada koalisi yang tidak berhenti pada pencalonan saja yang bersifat permanen, tetapi sampai kalau seseorang itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi membangun koalisi yang permanen. Bahkan kita mendorong lebih ideologis. Lebih ideologis yang dimaksud itu sederhana saja. Ada kesamaan pemikiran, visi, misi yang nanti akan diderivasi lebih lanjut oleh eksekutif kita, presiden dan wakil presiden dalam kebijakan dan program. Yang kemudian ya day-to-day politiknya pada konteks hubungan pemerintahan dan DPR itu diamankan, begitu loh. Tidak ada kegaduhan, hubungannya menjadi positif, sinergis, meskipun tetap ada kritik, ya. Meskipun tetap ada kritik, tetapi tidak hiruk pikuk dan gonjang-ganjing yang bahkan kemudian menyulitkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan program tersebut. Itulah yang kemudian dinilai oleh para ahli katanya pemerintahan yang tidak efektif. Kalau pemerintahnya tidak efektif, maka rakyatnya tidak akan terlayani dengan baik. Kalau rakyatnya tidak terlayani dengan baik, maka rugi rakyat itu. Lebih jauh daripada itu bangsa dan negara yang rugi. Lah kita tidak mau begitu. Karena kita berdiri pada posisi adalah membangun presidensialisme yang kuat untuk melahirkan pemerintahan yang efektif. Nah itulah yang mau hendak kita capai. Karena itu membutuhkan modal. Modal yang pasti jelas, yang tidak siksak. Pengalaman presiden sebelumnya dalam kondisi yang begitu, ya sudah ada koalisinya, sekarang pun juga situasinya sebenarnya relatif hampir sama, siksak semua kan, tergantung kepentingannya. Nah kalau begini kita tidak punya sistem yang baku, yang stabil, yang bisa mengendorse lahirnya satu pemerintahan yang efektif dan manfaat untuk rakyat. Tapi kan kalau 0% kemudian kan bisa mengakomodir apa demokrasi itu sendiri, Mas. Artinya semua bisa mencalonkan presiden. Pasal 28C Undang-Undang Dasar kita, ya nanti dilihat saja, itu semuanya itu diberikan kebebasan, hak dan sebagainya, tetapi tetap diatur dengan undang-undang, ya diatur dengan undang-undang. Jadi maksudnya adalah mencari kecocokan bagi kepentingan banyak orang, ya bukan kepentingan
para elit saja atau sekedar mencomot sana sini atas pemikiran-pemikiran yang lepas, tapi harus cocok pada bumi yang dipijak Indonesia itu sendiri. Ya, jadi pendek kata adalah prinsipnya sistem yang mau kita bangun itu harus manfaat secara konkret. Tidak bisa kita mengubar kebebasan sebebas-bebasnya. Tidak bisa atas nama kebebasan itu kemudian transaksionalnya sangat luar biasa, pragmatis, high cost politik, dan akibatnya apa? Memberikan insentif bagi tumbuh kembangnya korupsi. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, ini tafsirannya bagaimana, Mas Arief? Ketika nanti misalnya ada juga sejumlah kalangan yang mempertanyakan bagaimana kemudian tafsirannya dari ambang batas 20% ini jika nantinya memang pilkada atau pemilu ini kan serentak begitu. Nah, bagaimana kemudian bisa ada 20% dan lain sebagainya? Karena kan diadakan secara bersamaan. Ya, Mas, pilkada itu kan pilkada 2018 nanti, ya 171 daerah itu, ya 154 kabupaten kota dan 17 provinsi itu kan basis pencalonannya adalah hasil pemilu terakhir. Ya kan? Nah, kita juga nanti basis pencalonannya hasil pemilu terakhir. Gitu loh. Nah, saya tidak mau berdebat lebih lanjut. Kalau mau diajak berdebat itu, mari. Tetapi maksud saya, bagi kita sekarang, ini kalau memang nanti ada judicial review, kita tunggu saja putusan MK. Kalau putusan MK menyatakan masih sama, misalnya itu open legal policy, berarti apa yang kita pikirkan untuk memperkuat sistem tadi, berarti menemukan kredibilitasnya. Tetapi kalau MK mengatakan bahwa ini tidak perlu ada ambang batas, berarti memang MK bagian yang mendorong proses liberalisme yang tidak terkendali. Saya kira itu. Nah, masing-masing tentu punya pandangan dan pemikiran politik, ya. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu, berdiri pada basis nilai apa, begitu. Nah, kembali lagi pada soal ini, kita hanya ingin menguatkan pemerintah yang menggunakan presidensialisme ini, supaya efektif, itu saja. Sebab kalau tidak nanti yang terjadi adalah transaksionalnya semakin tinggi, ya, kemudian insentif secara politik juga akan menyulitkan di dalam pola hubungan presiden dan DPR, ya, gonta-ganti kabinet, kemudian pada kebijakan dan program bisa sering tidak sama dan akibatnya muncul hal-hal yang saya kira akan menyulitkan pemerintah untuk menjalankan kerjanya. Lebih-lebih adalah menyangkut soal biaya politik. Nah, saya kira sampai hari ini di luar masalah penegakan hukum terhadap money politik yang masih belum efektif, kita harus akui, tetapi kita sebenarnya juga menyediakan jalan bagi maraknya politik transaksional itu yang sangat berbiaya mahal. Itu pandangan... Nah, ini yang akan memberikan insentif bagi tumbuh kembangnya korupsi. Sistem ini akan rontok kalau... Itu pandangan dari PDIP dan juga DPR juga punya pandangan masing-masing setiap fraksi. Saya ingin ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau dari pandangan Perludem, bagaimana? 0% atau kalau Perludem saya baca di sejumlah pernyataannya memang agak condong mendukung dengan sistem 0% ambang batasnya. Iya, ini dilatar belakangi oleh memang putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memutuskan khusus soal pasal tentang ambang batas pencalonan presiden. Jadi dia putuskan, dia membatalkan pasal yang menyatakan bahwa pemilu presiden itu dilaksanakan 3 bulan setelah pemilu legislatif. Itu dibatalkan. Tapi ketika bicara soal ambang batas pencalonan presiden, itu di poin 318 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013 yang diterbitkan awal tahun 2014, itu dia menyebutkan itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Diserahkan pada pembentuk undang-undang, tapi rujukannya harus konstitusi. Nah, ketika bicara itu, kalau kami kan melihatnya pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Sebelum pemilihan umum itu diterjemahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebelum hari pemungutan suara. Nah, disinilah kita berbeda jalan. Mas Arief ke kanan, kami ke kiri gitu ya. Ini nggak ada urusan dengan kanan kiri gitu ya. Tapi ibaratnya kami memaknai bahwa semua partai politik karena ada keserentakan dan berbeda dengan pilkada. Kalau pilkada tidak diserentakkan dengan pileg. Kita belum mengenal pemilu serentak nasional, pemilu serentak daerah. Maka semua partai politik boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tapi sekarang kalau debat ini tidak ada akhirnya, pertanyaan mendasarnya, kita mau pemilu nggak 2019? Kan itu yang harus dijawab. Mas Arief sudah menjawab tantangan. Kita tanya ke Mahkamah Konstitusi. Kami siap nih nanya ke Mahkamah Konstitusi. Kami sambut tawaran Mas Arief. Tapi bergerak maju dong nih undang-undang. Baik pemerintah, baik DPR gitu. Jangan kemudian masyarakat ini
awalnya mungkin publik nggak peduli mas sama undang-undang pemilu. Dikasih tanggal 18 April, dikasih tanggal lagi 28 April, dikasih tanggal lagi pertengahan Mei, kasih tanggal lagi akhir Mei. Loh sekarang udah mau lebaran nih, tiba-tiba keluar bulan Juli, baca lagi Agustus. Kapan sebenarnya gini? Padahal instrumen kepastian itu sangat penting bagi pemilu kita. Apapun debatnya, kami tidak setuju presidensial threshold, kami menganggap sudah tidak relevan di tengah pemilu serentak gitu ya. Mas Arief beranggapan presidensial threshold penting untuk memperkuat presidensialisme, ya nggak apa-apa. Tapi ini harus ada akhirnya gitu. Jangan kemudian sama-sama mentang-mentang bahas ambang batas, semua diambangkan gitu. Jadi menurut kami gini, ini harus ada jawaban, harus ada kesimpulan, harus ada keputusan. Kalau tetap diberlakukan, ya masyarakat sipil siap ke Mahkamah Konstitusi, kita hargai proses hukum. Tapi satu sisi, ya tahapan pemilu dijalankan dong oleh KPU. Supaya KPU juga ngasih pembelajaran. DPR dan pemerintah boleh berdebat, kami melaksanakan undang-undang. Kita jalan terus begitu ya? Kami mempersiapkan tahapan, kami melayani pemilih. Kan baru rilis jargon nih KPU. KPU layani dong pemilih. Siapkan pemilu 2019, mulai tahapan gitu. Baik, Mas Arief, ini kalau kata Pak Cahyo ya, harus ada yang mengalah gitu ya di DPR ini, dengan pemerintah. Siapa yang harus mengalah? Masing-masing harus ada yang mengalah, jadi masing-masing juga harus ada yang maju. Ya, jadi tidak bisa misalnya kami tidak mengalah dengan yang lainnya, kami juga harus mengalah, tapi tidak bisa yang lainnya juga kemudian mau menangnya sendiri. Tidak boleh ada diktator mayoritas, pun tidak boleh ada tirani minoritas. Nah inilah yang saya maksudkan sebagai lobby yang harus mencapai titik temu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah tetapi kalau gelagatnya dikeraskan begini, maka ya tidak ada jalan lain memang kecuali adalah pemerintah kemudian menarik diri ya untuk tidak meneruskan pembahasan ini ya, dan itu punya legitimasi yang kuat karena memang dalam setiap penyusunan undang-undang ya dalam proses legislasi memang porsinya 50% 50% DPR 50% pemerintah. Presiden lebih kuat sebenarnya karena bisa menarik diri betul. Nah karena itu maka sebenarnya ini kan warning bagi kita ya. Mari kita bicarakan ini dengan baik sampai mencapai mufakat. Tapi saya juga tidak bisa memastikan kalau semangat kita sudah tidak sama lagi. Kalau semangatnya masih sama, saya yakin pasti ketemu. Tetapi kalau semangatnya dan tujuan pokoknya sudah tidak sama, ya, maka posisi pemerintah itulah yang pasti akan diikuti PDI Perjuangan. Karena kami adalah partai utama, pengusung dan pendukung pemerintah. Tapi pemerintah memang serius nih mau menarik diri, Mas Arief. Nanti kita akan bahas lagi serius itu Mbak Titi. Bagaimana pemerintah menarik diri bisa jeda. Mas Arief dan juga Mbak Titi tahan dulu, kita akan kembali bisa jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Prime News. Ini kalau saya ketawa karena pembahasan kita off air tadi cukup menarik sebenarnya mengenai bagaimana pansus ini. Terakhir tadi sempat ditantang juga oleh Mbak Titi kepada Mas Arief. Pemerintah ini serius tidak ini menarik diri ini? Konteksnya bagaimana Mas Arief? Iya, begini, sebenarnya terlepas dari perbedaan dan perdebatan yang luar biasa ini, semua menyadari bahwa kita dibatasi waktu. Mengapa? Karena ada perintah konstitusi pemilu dilaksanakan 5 tahunan. Ya. Karena juga tahapannya sudah ada di depan mata kita. Kita tidak bisa menghindar dari itu. Kalau kemudian ini berlarut-larut, semuanya akan rusak sistem ini, ya. Dan akhirnya pemilu akan terancam gagal. Nah, kalau begitu, maka yang rugi adalah semuanya, bangsa, rakyat, dan partai politik. Tetapi yang paling bertanggung jawab atas kerugian itu tentu pemerintah. Nah, pemerintah tidak mau begitu, ya. Kerusakan yang terjadi, masa tanggung jawabnya pemerintah sendiri. Karena itu maka pemerintah, saya kira ini bacaan saya ya serius gitu. Kalau ini dalam satu batas waktu tertentu memang tidak bisa, kita masih punya 3 undang-undang yang existing. Undang-Undang 15 2011, Undang-Undang 8 2012, Undang-Undang 42 tahun 2008 yang sekarang sedang dalam proses dikodifikasi itu kembali pada undang-undang existing saja. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan putusan MK? Kan memerintahkan untuk dilaksanakan serentak, itulah yang nanti kita bisa dijabarkan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, kalau peraturan pemerintah pengganti undang-undang hanya mengatur soal tahapan saja, ya, yang memasukkan keserentaan, ya, sebagaimana perintah putusan MK, saya kira tidak akan ada masalah. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau fraksi-fraksi di DPR menolak karena dia harus
sampaikan dalam persidangan berikutnya di dalam rapat paripurna DPR, maka saya kira DPR akan diketawain banyak orang. Ya, bagaimana mungkin sesuatu yang sudah konstitusional kemudian ditolak oleh DPR. Ya, sementara itu tidak menyangkut substansi, tetapi menyangkut pelaksanaan tenis belaka pemilu kita yang memang harus dilaksanakan sebagai satu kewajiban konstitusional semua pihak. Baik, Pak Titi ada tanggapan? Ya, kami punya harapan besar begini. Tadi kami ada diskusi soal RUU Pemilu dan pelaksanaan nawacita, gitu ya. Pak Jokowi ini kan di dalam visi misi program yang kita kenal dengan nawacita dan sudah diterjemahkan menjadi rencana program kerja pembangunan resmi pemerintah, itu menjanjikan banyak hal terkait dengan konsolidasi demokrasi kita. Dia punya komitmen akan memperbaiki kualitas sistem pemilu, penyelenggaraan, check and balance, clean government, dan seterusnya. Saya kira di sinilah kehadiran presiden tuh harus ada. Jadi ibaratnya itu Indonesia memanggil presiden untuk RUU Pemilu ini. Sehingga kita tuh harus melangkah maju. Karena bagaimanapun juga ini akan menjadi legacy pemerintahan Jokowi. Mau dibawa kemana arah pemilu kita. Kepastian hukum itu dinantikan oleh publik. Nah itu yang kita harapkan ini harus ada endingnya gitu. Jadi bagaimana presiden melahirkan kebijaksanaan merespon situasi yang ada saat ini. Jadi ini harus ada endingnya. Bahwa pemilu 2019 itu siklus 5 tahunan amanah konstitusi. Jadi konstitusi sudah menegaskan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Kalau kita belajar dari 2014, bulan Juni itu sudah tahapan pemilu. Pertanyaannya KPU sudah ngerjakan apa? Lagi-lagi. Lagi-lagi. Makanya saya ingin keluar dari sana. Kami mendesak, DPR, pemerintah, Anda ini mempertaruhkan kredibilitas di mata publik. Ini produk legislasi yang ditunggu oleh masyarakat. Jadi harus ada endingnya. Endingnya itu apa? Itu yang harus kita jawab. Harus mereka jawab, mohon maaf. Nah, itu yang harus mereka jawab. Tapi yang kedua, kami ingin menghimbau. 2019 itu adalah siklus rutin demokrasi kita melalui instrumen yang namanya pemilu. Dan kami ingin berharap ini agak di luar tarik-menarik ini, karena kalau positioning kan kita sudah jelas gitu ya. KPU kerja dong, siapin tahapan, laksanakan aturan yang ada. Biar DPR sama pemerintah ini malu sama KPU. KPU nggak usah nunggu-nunggu, ya kerja berdasarkan apa yang menjadi mandat mereka. Jangan KPU juga terombang-ambing oleh apa yang terjadi. Baik, Pak Titi, kalaupun nanti akhirnya misalnya ini disahkan dengan 0% begitu, kalaupun ya kita bicara nanti ke depan. Tidakkah kemudian ini sebenarnya membuat adanya potensi bahwa siapapun bisa jadi capres, kemudian lahirnya capres-capres yang tidak berkualitas begitu? Oh, saya tidak berpikir sejauh itu ya. Begini saja. Di dalam pilkada memang ada threshold juga untuk mencalonkan. Dibuka juga ruang calon perseorangan. Kemarin ada berapa daerah calon tunggal? Partai itu rasional. Dia itu akan berpikir mana yang paling maslahat untuk kepentingan partainya. Kalau dia tidak punya kader, dia tidak punya calon yang kemudian berkualifikasi, daripada kehilangan misalnya kesempatan untuk koalisi bareng partainya Mas Arief, ya lebih baik dia dukung calonnya Mas Arief dari awal gitu kan. Biar jelas bagaimana kemudian peluang dia dan maslahat yang dia bisa dapatkan dari koalisi. Jadi partai kita itu partai yang sangat pintar melihat peluang. Nah, contohnya di pilkada, 13 daerah calon tunggal. Padahal pilkada calon tunggal di Indonesia itu agak anomali. Daerahnya, kalau di luar negeri itu calon tunggal, kalau dapilnya kecil, terus eksistensi partai tidak berpengaruh kalau dia tidak punya calon. Di kita kan enggak. Partainya banyak, pemilihnya banyak, daerahnya besar, calon tunggal. Jadi karakter partai kita di Indonesia itu alamiah. Dia akan merapat kepada yang punya peluang elektabilitas paling kuat. Nah itu. Tapi sekali lagi ini Mas Arief ya, DPR, pemerintah, saya kira ini harus ada endingnya. Itu yang kita harapkan. Saya setuju. Mas Arief, harus ada ending. Sebabnya tanggal 20 sudah kita putuskan. Tadi saya sudah menyampaikan sebagai informasi bahwa pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi-fraksi sudah rapat. Ya, kemarin rapatnya. Ya, yang keputusannya adalah tanggal 20 Juli nanti harus diparipurnakan. Itulah batas akhirnya. Nah, kalau tanggal 20 Juli diparipurnakan, terhitung mulai hari ini, masih ada waktu untuk memantapkan sepanjang semangatnya masih sama seperti di awal, ya, mencapai musyawarah mufakat, tetapi juga harus ada kemajuan, ya. Jangan berhenti seperti yang dikatakan Mbak Titi. Kalau kemudian dari musyawarah itu hasilnya masih seperti undang-undang yang lama, ya buat apa?
begitu kan? Maka lebih baik pakai undang-undang existing saja. Tinggal kita atur soal derivasi daripada putusan MK nomor 14 tahun 2013 tersebut menyangkut teknis keserentaannya seperti apa. Kan tinggal begitu saja, karena itu hanya soal tahapan saja. Substansinya masih melekat di dalam Undang-Undang 15 2011, 8 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, untuk ada endingnya, Mas Arief, sebelum nanti ini berakhir di paripurna, katakanlah begitu, sejauh ini sudah sejauh mana, sudah sampai mana, Mas Arief, dari PDIP sendiri sebagai fraksi penyokong pemerintah yang juga mendukung ambang batas 20% ini, berkomunikasi politik dengan partai-partai atau fraksi-fraksi yang memang tidak setuju dengan ambang batas itu? Iya, kita sudah lakukan. Tetapi kan masing-masing orang yang kita ajak berbicara itu kan harus check and recheck dengan pimpinan fraksinya, dengan ketua umumnya. Kami juga begitu. Malah lebih banyak lagi kalau dari PDI Perjuangan kita harus cek juga di pemerintah seperti apa, karena kami ini partainya pemerintah, begitu loh. Nah, ini kan butuh waktu, ya, butuh tenaga juga, butuh diskusi yang lumayan dalam, ya. Nah, maka tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Itu tadi yang dikritik Mbak Titi. Sebab nanti akan ditanya orang, kalau kesepakatan DPR dengan pemerintah hasilnya A, menyangkut 5 isu ini, kan harus bisa dijelaskan kepada publik. Bukan karena pertukaran yang sifatnya pragmatis, transaksional. Tapi itu sudah dibaca oleh publik. Paket-paket itu seperti paket pertukaran. Nah, justru karena itu, paket yang kita maksud dulu bukan begitu, Mbak Titi. Paketnya itu maksud saya adalah, ini 5 isu ini tidak boleh kita putus satu persatu, tapi harus satu kesatuan utuh. Maka bisa disebut sebagai paket. Tapi ya 5 isu ini aja, tidak dibelah-belah lagi. Kalau isu ini ada pilihannya begini-begini, lah itu artinya menyediakan paket-paket untuk di-vote, untuk diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Kalau begitu kan sebenarnya menegasi semangat yang sebenarnya sejak awal sudah kita bangun bersama-sama untuk musyawarah mencapai mufakat tadi, gitu loh. Lah kalau begitu kan berarti ada sesuatu yang akan dikeraskan oleh pihak-pihak tertentu. Padahal kami mengajaknya agar lunak-lunak saja dengan hati yang jernih, pikiran yang dingin, pikiran yang jernih begitu untuk mencapai. Tapi agak sulit itu Mas kayaknya kalau untuk harus lunak-lunak saja ini dalam proses ini. Itu semua tergantung nawaitunya. Kalau niatnya masih sama, saya kira dengan waktu yang tersisa, saya kira kita bisa mencapai Mas Arief, yang baik. kita mengira-ngira, saya ingin tahu dari Anda, apakah ini kemudian akan berakhir di paripurna? Ya harus berakhir di paripurna. Misalnya dalam bentuk mekanisme voting, sebelum akhirnya tidak harus berakhir di paripurna. Tidak ada kesepakatan, artinya tidak akan ada kesepakatan di pansus. Ya, kalau melihat gelagat pada hari ini akan begitu. Tetapi bisa saja besok, ini kan semua orang juga sedang berkomunikasi. Apakah juga bisa melunak lagi, berubah lagi, kita lihat saja. Ya, tetapi artinya mundur lagi begitu ya, sampai tanggal 20 Juli tadi? 20 Juli itu paripurnanya. Dari April ya? 20 Juli itu paripurnanya. Itu batas terakhir. Batas terakhir ya? Juli batas bukan terakhir. Juni ya? Juli. Setelah Lebaran. Setelah Juli, Lebaran. setelah Lebaran. Itu sudah kita putuskan. Sudah kita putuskan dan putusan itu sah. Dihadiri semua pimpinan fraksi dan pimpinan DPR. Yang disebut sebagai rapat pimpinan pengganti badan musyawarah, ya, pengganti bamus. Itu sudah kita putuskan, maka masih ada waktu yang tersisa ini untuk melakukan lobby-lobby, untuk melakukan pembicaraan yang lebih seksama, ya, dari hati ke hati dengan pikiran yang jernih. Dan yang saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Titi tadi, undang-undang yang baru ini, kodifikasi dari 3 undang-undang ini harus maju dong. Tidak boleh tidak maju, maksudnya ya harus ada perubahan-perubahan dalam konteks substansi. Baik. Mbak Titi terakhir sedikit saja sebagai penutup. Ya, saya kira kita mengapresiasi kodifikasi. Jadi ini sebenarnya sebuah prestasi, kodifikasinya sendiri. Pemerintah sudah berani mengambil terobosan untuk mengharmoniskan, menyinkronkan 3 peraturan pemilu yang sebelumnya diatur di dalam 3 undang-undang terpisah. Tapi ternyata di dalam pembahasannya, di tengah keterbatasan waktu, memang undang-undang ini penuh dengan kontroversi. Menambah jumlah kursi 15, yang sebelumnya tidak menjadi usulan pemerintah. Lalu kemudian menambah jumlah anggota KPU dan Bawaslu. Belum lagi isu-isu yang lain begitu. Nah ini bayangkan gitu ya, sesuatu yang undang-undang yang sangat kompleks, pemilu yang sangat kompleks, tapi juga ambisius sekali dengan kepentingan partai politik. Tapi sekali lagi saya ingin agak berbeda nih. Ini yang belum pernah kami sampaikan sebelumnya. Kalau kita tidak bisa mengharapkan optimisme dari DPR dan pemerintah saat ini, maka mestinya penyelenggara pemilu KPU-nya harus yang bergerak hadir dari membawa sekarang. optimisme ke hadapan kita.
ayo dong, mulai dong tahapan pemilunya. Karena undang-undangnya kan juga masih ada. Sehingga kita ini yakin, kita sebagai masyarakat awam 2019 kita akan pemilu karena KPU kita kerja. Karena kita butuh kepastian hukum juga. Betul. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggreni dari Perludem dan juga ada Mas Arief Wibowo. Terima kasih sudah hadir di Prime News pada malam hari ini.